Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Jumat, tanggal 4 April tahun 2025. Berikut informasinya. Jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun putus total karena longsor. Akibatnya arus lalu lintas kendaraan menjadi terhambat. Beginilah kondisi badan jalan yang putus di Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Terlihat aspal di badan jalan sepanjang 20 meter longsor ke dalam jurang. Jalan yang putus ini merupakan akses dari Kota Kisaran menuju Kota Pematang Siantar melalui Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Sekretaris Desa Huta Padang, John Liper Manurung mengatakan, ada sejumlah titik longsor di sekitar lokasi yang sudah berlangsung lama. Karena tidak segera dilakukan perbaikan, mengakibatkan longsor semakin parah. Pemerintah desa sudah menyampaikan kondisi jalan yang longsor ke instansi terkait, namun hingga kini belum ada tanggapan. Putusnya badan jalan tersebut menyebabkan aktivitas warga terhambat. Agar kendaraan dapat melintas, warga sekitar membuat jalan alternatif di dekat jalan yang putus tersebut. Kendaraan yang melintas harus bergantian dan tidak diperbolehkan membawa muatan berat. Warga berharap pemerintah turun tangan melakukan perbaikan jalan yang longsor agar tidak mengganggu roda perekonomian warga di kedua kabupaten tersebut. Dan harapan kami kepada pemerintah yang provinsi, pemerintah kabupaten, supaya sesegera mungkin dilakukan tindak pembangunan untuk kelancaran arus mudik daripada masyarakat yang berjalan pada saat hari ini di musim Lebaran. Kita juga berharap kerjasama kepada pemilik mobil, terutama truk roda 4, supaya mengurangi beban muatan ketika menggunakan jalan alternatif. Memasuki arus balik mudik libur Lebaran Idul Fitri, para pemudik dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas dari jalur Jembatan Merah Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, karena tebing badan jalan rawan longsor dan jalan rusak, bahkan jembatan terancam ambruk. Jalan provinsi dari Kecamatan Panyabungan Selatan hingga Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, terdapat beberapa titik rawan kecelakaan karena banyak ditemukan jalan berlobang, tanah longsor, dan jembatan terancam ambruk. Seperti di titik jembatan Sikembar, di Kelurahan Tanobato, kondisi salah satu jembatan sudah miring ke arah jurang sedalam 10 meter, sehingga membahayakan masyarakat yang akan melintas dari arah Panyabungan ke arah Kecamatan Natal. Hal ini menyebabkan pengendara yang hendak melintas dari arah yang berlawanan, harus bergantian melewati jembatan Sikembar, karena dikhawatirkan jembatan ini akan ambruk. Selain jembatan yang rusak, kondisi jalan provinsi ini juga banyak ditemukan jalan yang berlobang dan material longsor di badan jalan tidak dibersihkan. Sehingga badan jalan menjadi semakin sempit, menyebabkan pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalur Jembatan Merah Linggabayu tersebut. Ada dua jalur, satu jembatannya itu udah miring kekurangan, jadi kendaraan harus antri untuk melewati jembatan itu. Kalau tidak nanti bisa jatuh atau ambruk. Udah biasa lewat dari sini? Udah, cuman karena mungkin musim hujan jadi ada longsor juga, jadi jembatannya juga kena longsor, jadi miring kayak. Jalan provinsi menuju pantai barat ini merupakan salah satu jalur tercepat penghubung antar 8 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Hanya karena kesal tak diberikan uang yang diminta, seorang pria di kota Medan tega mengancam akan menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Warga sekitar tempat tinggalnya yang mendengar peristiwa itu pun sontak menghakimi pelaku hingga babak belur sebelum akhirnya diamankan petugas kepolisian. Warga kawasan Jalan Denai, Kota Medan menghakimi seorang pria paruh baya yakni Ferry Diansyah Sirait karena telah melakukan pengancaman akan menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri lantaran kesal tak diberikan uang yang diminta. Warga yang khawatir ancaman pelaku akan benar terjadi sontak menghakiminya hingga babak belur.
Namun dirinya akhirnya dapat diselamatkan setelah petugas unit reskrim Polsek Medan Area datang ke lokasi dan mengamankannya. Kepada polisi dirinya mengaku melakukan pengancaman karena kesal tak diberikan uang. Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan Chandra menyebut pelaku juga dalam kondisi pengaruh narkoba berdasarkan hasil tes urin dan kerap meresahkan warga serta ibu kandungnya sendiri selama ini. Setelah dilakukan pengecekan oleh polisi, pelaku ternyata juga merupakan residivis kasus penganiayaan terhadap pamannya sendiri dan sedang dalam masa bebas bersyarat. Penyampaian dari ibunya sendiri pun yang bersangkutan sebelumnya juga sudah pernah melukai ataupun melakukan pemukulan kepada ibunya. Yang sampai diinjak katanya ibunya? Betul sekali. Jadi itu informasi dari ibunya dan ada saksi. Namun sementara kita masih konsen terkait dengan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat terkait masalah pengancaman yang semalam. Dirinya kini mendekam di balik sel tahanan Polsek Medan Area dan akan dijerat dengan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman paling lama 3 bulan penjara. Pasca Idul Fitri 1446 Hijriah, harga kebutuhan pokok di pasar kota tebing tinggi masih bertahan, bahkan mengalami kenaikan dari awal puasa hingga 3 hari jelang Lebaran. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan kebutuhan pokok tersebut. 3 hari pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, harga kebutuhan pokok di beberapa pasar kota tebing tinggi masih tetap bertahan dengan harga tinggi. Naiknya harga tersebut termasuk bumbu dapur, seperti cabai merah dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit dari harga Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai hijau dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan tomat masih tetap Rp10.000 per kilogram. Naiknya harga tersebut terjadi pada awal bulan puasa hingga 3 hari pasca Lebaran, dan masih bertahan hingga hari ini. Salah seorang ibu rumah tangga Fitri mengatakan, naiknya harga sembako ini berdampak terhadap pengeluaran para ibu rumah tangga yang merasa kesulitan untuk mengatur uang belanja dan terpaksa harus mengurangi belanja kebutuhan pokok sambil menunggu harga normal kembali. Ia berharap pemerintah agar menstabilkan kebutuhan pokok tersebut. Harga pokok semua cabai, semua sembako naik. Nah, kalau bisa pemerintah menstabilkanlah lagi harga-harga bahan-bahan pokok. Kami ibu rumah tangga ini dampak kali Pak. Sangat besar dampaknya untuk kami. Ya, kalau bisa ya pemerintah tolonglah ya distabilkan harga barang-barang sembako inilah, cabai, beras juga, minyak kan. Salah seorang pedagang Rosiana mengatakan, faktor cuaca buruk yang menjadi persediaan stok kebutuhan pokok yang datang ke pasar induk menjadi terbatas dan juga berdampak menurunnya omzet para pedagang karena minimnya jumlah pembeli. Di Brastagi itu kan cuacanya nggak bagus. Biasa kan banyak cabai dari Indrapura, cabai kampung. Ini lagi rusak semua. Kan sama itu, sama padi itu kan banyak rusak juga sekarang. Nah gitu loh, makanya dia naik. Jadi banyak penurunan. Kalau dia murah kan orang akan agak boros belanjanya. Biasa beli sekilo, ini kan naik, dia jadi belinya 1/4. Jadi ini banyak menurun lah. Akibat debit air Danau Toba naik, kunjungan wisata di berbagai objek wisata di Kabupaten Toba sepi pengunjung. Seperti halnya di objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, memasuki hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, kunjungan wisata sangat jauh berkurang tidak seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pengelola objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Parparean, Mailini Panggabean, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa saat ini debit air Danau Toba naik diperkirakan hingga 2 meter dari permukaan Danau Toba, yang membuat para pengunjung enggan untuk melakukan berbagai aktivitas di pinggiran Danau Toba, seperti halnya untuk berenang. Mailini menjelaskan, debit air Danau Toba ini naik diperkirakan karena curah hujan yang tinggi selama 6 bulan terakhir dan diduga akibat bendungan pintu air PT Inalum
yang diperkirakan belum dibuka untuk pengaturan debit air. Dampak dari naiknya debit air Danau Toba ini mengakibatkan para pengunjung merasa khawatir. Namun menurut Mailini, kondisi saat ini masih aman untuk melakukan aktivitas seperti mandi dan berenang. Selain itu, pihak pengelola juga telah membuat batas aman. Kita tahu memang kan awal pun nampak pasir setelah musim hujannya naik. Ya kalau untuk berenang, mandi masih dikategorikan aman. Istilahnya adalah pembatasnya itu kita buat. Tapi kalau untuk pengunjung merasa takut, dibilang naik debit air banjir. Sebenarnya itu ya dampak paling apanya lah, tinggi. Jadi turunlah, tingkat pengunjung pun turun. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan setelah curah hujan nanti berkurang, saya berharap banyak lagi pengunjung datang kembali ke sini ke Pantai Pasir Putih. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Situasi arus lalu lintas hari ketiga Idul Fitri di Kabupaten Karo terpantau padat lancar, volume kendaraan meningkat di Brastagi seiring dengan masyarakat yang merayakan Lebaran. Kawasan pegunjungan yang sejuk di Brastagi, Kabupaten Karo ini menjadi salah satu tempat favorit wisata saat libur Lebaran. Volume kendaraan bermotor pun meningkat di Jalan Lintas Medan Brastagi Karo. Sejumlah titik arus lalu lintas terpantau padat, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2, khususnya di lokasi wisata Brastagi yang ramai dengan pengunjung dari luar daerah. Di sejumlah titik terjadi kemacetan seperti di Penatapan, Simpang Pemandian Air Panas Dolo, dan di Semangat Gunung Peceren, sampai dengan Tugu Perjuangan dan Jalan Veteran Brastagi. Petugas operasi Ketupat Toba Polres Tanah Karo mengoptimalkan pengaturan arus lalu lintas, serta pengamanan dan pelayanan, memastikan tidak ada kendala, dan pencegahan kemacetan total juga dilakukan upaya dengan rekayasa lalu lintas, sistem buka tutup jalur alternatif. Petugas Pospam Operasi Ketupat Polres Tanah Karo, itu Edi Erwanto mengatakan, sampai dengan hari ketiga libur Lebaran, arus kendaraan terpantau padat namun lancar. Tidak ada laporan adanya kemacetan parah, kendaraan masih dapat bergerak dengan lancar, walau ada peningkatan volume kendaraan. Himbauan kami personil lalu lintas Tanah Karo, kami himbau kepada masyarakat tolong patuhi arahan yang disampaikan oleh personil kami di lapangan supaya tidak terjadi stagnan atau kemacetan. Yang penting walaupun pelan dia tetap berjalan. Diperkirakan puncak arus balik mudik dan libur Lebaran akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airports memprediksi puncak arus balik libur Lebaran di 37 bandara penerbangan di Indonesia seperti halnya di Bandara Silangit Tapanuli Utara terjadi pada 6 dan tanggal 7 April tahun 2025 mendatang. Selama beberapa hari pelaksanaan angkutan Lebaran, pada moda transportasi angkutan udara, pada hari ketiga Lebaran di Bandara Silangit. Walau belum menunjukkan lonjakan penumpang yang signifikan, tetapi secara keseluruhan, jumlah penumpang pada periode Lebaran hingga tanggal 2 kemarin mengalami peningkatan sekitar 12,7%. Menurut manajemen Bandara Silangit, Herdanu Sri Novanto menyampaikan, hingga saat ini, pihaknya telah mencatat jumlah penumpang hingga tanggal 2 kemarin yaitu sebanyak 21.150 penumpang dengan jumlah penerbangan sebanyak 138 penerbangan. Sementara itu, terkait terjadinya peningkatan di angka 12,7% dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 dibanding periode yang sama pada 2024 lalu, yang diproyeksikan akan terjadi lonjakan penumpang tanggal 6 dan 7 April 2025 sebagai puncak arus balik dari Bandara Silangit. Pihak Bandara Silangit memastikan kesiapan di setiap titik layanan, baik di area keberangkatan maupun kedatangan, agar seluruh proses di bandara berjalan dengan baik.
Sementara itu, guna menjamin kesiapan fasilitas layanan dalam menyambut arus balik angkutan Lebaran 2025, seluruh perjalanan pada momentum arus balik Lebaran berjalan lancar. Menurut PLT Manajer Bandara Silangit, Herdanu Sri Novanto juga menyampaikan, pihak Bandara Silangit juga telah menerapkan langkah koordinasi dengan seluruh pihak, terutama ketika penanganan akibat gangguan cuaca dengan pihak BMKG pada saat terjadi cuaca ekstrim. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang berlaku hari Sabtu, 5 April 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara. Siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Deli Serdang, Karo, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah di Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Umbang Hasundutan, Kota Pematang Siantar, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Suhu udara diperkirakan 14 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 79 sampai 100%. Angin bergerak dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 3 sampai 8 km per jam. Untuk titik panas berdasarkan pantauan tanggal 1 April 2025, terdapat 2 titik panas di Kabupaten Deli Serdang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Pantau terus update informasi perakiraan cuaca di Instagram @infobmkgsumut. Semoga bermanfaat bagi sobat sekalian dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa, selamat sore dan sampai jumpa.